Kristus. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur patutlah kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas segala kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk ibadah pada saat ini, walaupun secara online, tetapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita angkat satu pujian TKJ 2 ayatnya yang pertama, mulia mulia namanya. Jemaat disilahkan berdiri. Dan salam dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-47 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita angkat satu pujian. Kita menyanyi dari TKJ nomor 13 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita masuk rumahnya dan kata-kata yang berikutnya.
Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita bersama-sama di Minggu pagi 10 Januari ini kita membaca pembacaan hukum Allah yang kita bacakan secara berbalasan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang utama daripada kedua hukum ini. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita angkat pujian PKJ 14 ayat yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pengampunan dosa dan berita anugerah disampaikan kepada kita semua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. PKJ 37 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, bila ku renung dosaku, dan kata-kata yang berikutnya. Yeah.
Jemaat disilakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana disampaikan dalam ibadah minggu lalu, bahwa hari ini akan dilaksanakan baptisan bagi anak kekasih dari keluarga Sadia Boga. Karena itu sebelumnya, mari kita persiapkan diri dengan tunduk dalam doa persiapan. Kita berdoa. Terima kasih, minggu kedua tahun 2021 sudah kami tapaki bersama. Masih dalam persekutuan ibadah, kami beberapa pelayan dan beberapa jemaat dan orang tua dan saksi baptisan yang hadir di sini, dan sebagian besar jemaat yang berada di rumah. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan buat. Kini kami bersama akan melayani baptisan kudus bagi anak kekasih kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengawali, Engkau sendiri yang akan beracara, Engkau ambil alih, dan biarlah Engkau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu. Mari Tuhan hadir dalam acara baptisan ini. Hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan beberapa hal sebelum tiba pada pelayanan baptisan. Yang pertama, pengajaran tentang baptisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyaksikan pelayanan baptisan kudus bagi seorang anak kekasih, Ana Sivilia Amreza Sadia. Untuk itu baiklah kita mendengarkan beberapa kesaksian Alkitab yang berisi tentang perintah Tuhan Yesus untuk membaptis. Yang pertama, dalam Matius 28:18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang kedua, Tuhan Yesus juga memanggil anak-anak untuk datang kepadanya sesuai kesaksian Markus 10 ayat 14 dan ayatnya ke-16. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang ketiga, Rasul Petrus juga telah bersaksi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39, ketika orang banyak bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, atas dasar ini Gereja Masehi Injilisani Hutan Laut menerima baptisan anak-anak, di mana setiap anak dikuduskan dalam iman orang tua dan para saksi. Di samping itu pula bahwa baptisan itu adalah akta yang dilaksanakan sekali seumur hidup. Dan oleh sebab itu Gereja Masehi Injilisani Hutan Laut menolak dengan tegas ajaran tentang baptisan ulang. Yang kedua, kita tiba pada penjelasan tentang arti baptisan. Adapun kita dan anak-anak kita dibaptis hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, mengikat perjanjian kekal dengan kita dan membawa kita untuk dapat memanggil Tuhan sebagai juru selamat dan sebagai Bapa kita dan untuk anak-anak kita. Dibaptis dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa oleh darahnya, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus senantiasa diam di dalam kita dan tinggal bersama kita. Semua hal ini menjadi tugas dan menjadi tanggung jawab seorang tua dan saksi baptisan, agar supaya dijelaskan dan diajarkan kepada anak-anak ini. Amin. Kita tiba pada janji baptisan, orang tua dan saksi diminta berdiri.
agar menjadi nyata bahwa saudara sebagai orang tua dan saksi membawa anak kekasih untuk dibaptis berdasarkan firman Tuhan dan sesuai dengan pengajaran tentang baptisan yang sudah kita dengar bersama, dan bahwa Bapak Ibu berjanji untuk mengajar dan mendidik anak kekasih. Hendaklah Bapak Ibu menyatakan ikrar dan janji dengan sungguh-sungguh dan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan bahwa Bapak Ibu membawa anak ini untuk dibaptis karena merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri? Kedua, apakah saudara berjanji dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat bahwa Bapak Ibu akan mendidik dan mengajar anak ini sedemikian rupa sehingga mengerti arti dan maksud baptisan dan akan menjadi orang yang percaya serta taat kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sampai kelak ia akan mengaku sendiri sebagai orang semi dewasa? Bapak Ibu, orang tua dan saksi baptisan, apakah jawab saudara? Ya. Tuhan memberkati ikrar dan janji saudara. Sekarang kita melakukan persiapan, kita menyanyi KJ 304, Tanda Rupiah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan yang mengasihi turun-temurun, hamba mohon kepadamu kiranya Engkau sendiri meletakkan tanganmu ke atas anak kekasih kami ini sambil memberkati agar dia tetap terpelihara dan hidup di dalam Engkau. Amin. Sibilia Amriza Sadia. Ya, tidak apa-apa. Katakan Allah. Aku baptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diminta berdiri, kita menyanyi lagu yang berikut. Jangan lupa nama Tuhan. Silakan persembahan nanti bersamaan dengan persembahan. Mari kita masuk dalam doa syukur, doa pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pertama kami menaikkan syukur kepadamu karena Engkau sendiri yang sudah menumpangkan tanganmu
dan mengizinkan pelayanan baptisan bagi anak kasih kami Amora, sehingga namanya telah tercatat menjadi bagian dalam arak-arakan keselamatan yang ada daripada. Kami bersyukur untuk semua ini bukan karena kuat gagah siapapun, hanya karena campur tangan-Mu saja. Kini kami bersama akan membaca, merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami melangkah di minggu kedua tahun ini, Tuhan, tahun 2021. Biarlah Engkau memberkati kami semua dan hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini. Agar firman ini sungguh-sungguh, Tuhan, mendapat tempat di dalam hati, hidup, dan pikiran kami. Berfirmanlah, kami mau mendengarkannya. Amin. Pembacaan hari ini, Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kejadian 8 1 sampai 22, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan ulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruh di bawahnya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewannya, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya
adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, demikian jawab pembacaan kitab pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, ini tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan segala bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki dari Tuhan. Sementara kantong persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 3 bawah persembahan. Setelah doa persembahan, jemaat menyanyi dari PKJ 147 ayat 1. Di sini aku bawa, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu peduli dalam. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh membawa persembahan dan dari persepuluhan kami. Kami yakin bahwa semuanya berasal daripadamu. Karena itu kami membawa dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur, dan kami yakin Tuhan memberkati kami pada waktu yang lalu. Bahkan Tuhan akan memberkati kami pada masa yang akan datang, dan menjamin hidup kami terus. Tuhan, ampuni kami dan layakkanlah persembahan kami ini
guna pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Gemis Elim. Dan pakailah kami semua untuk menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, kiranya Engkau mengajarkan kami semua untuk tahu mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Inilah doa persembahan kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Tuhan adalah sumber berkat kami. Amin. Jemaat menyanyi dari PKJ 146. Dibandingkan berkat-Mu yang tak kau timpakan, terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu baik yang berada di sini dan di rumah. Kita langsung ada di hari ke-10, minggu kedua bulan Juni. Baik, kita kembali ke firman yang akan kita sampaikan pada saat ini. Kita dengarkan dan cermati bersama. Ada pepatah bilang, sedia payung sebelum hujan. Kayaknya kalau zaman sekarang bagi ibu-ibu muda cantik jelita, baik hati dan tidak sombong seperti saya misalnya, agak ribet ya bawa payung lipat, apalagi sekarang sudah harus dengan persediaan masker, hand sanitizer dan segala macam. Kayaknya agak ribet bawa payung, nggak banget, apalagi siang-siang bolong kayak bawa payung. Kalau bawa payung panjang itu mau tagate-gate di orang, belum lagi risiko ketinggalan. Tetapi pepatah sedia payung belum hujan mau menegaskan setiap orang percaya, setiap orang harus bersiap diri, harus well prepared untuk ke depan. Memang sih semua ke depan itu Tuhan yang atur, tetapi Tuhan yang berhikmat kepada kita untuk bersiap jauh ke depan. Kita kembali ke bagian firman yang kita baca. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Pertama, Nuh mengikuti proses Tuhan. Apa dia yang pertama? Mulai dari membuat bahtera. Satu. Nuh waktu itu umurnya 600 tahun ya. So tua dia masih bikin bahtera. Dia bikin bahtera walaupun dia diejek, diolok-olok, ya, dianggap agak sedikit kurang waras. Ditanya kenapa bikin bahtera? Karena nanti mau air bah. Orang menjawab, panas-panas begini kok mau air bah? Karena mungkin ya. Tapi dia tetap mengerjakan, membuat bahtera. Nuh mengikuti proses Tuhan. Dia membawa hewan sepasang-sepasang, yang halal, yang haram, yang liar, yang jinak, dia bawa semua. Semua yang dikatakan yang merayap di muka bumi, bawa, kata Tuhan. Dia bawa semuanya. DP bahtera itu memang besar sekali ya. Jadi muat untuk semuanya. Lalu Nuh itu sabar, tekun, mempersiapkan semua bentuk bahtera, panjang, lebar, luas, tinggi, di dalamnya harus ada tangga-tangga dan ini semua dia kerjakan dengan sabar dan tekun. Lalu setelah air surut pun Bapak Ibu, dia tunduk pada Tuhan. Tunggu, Tuhan bilang belum keluar, dia tidak keluar. Tidak kayak ibu-ibu muda cantik jelita, baik hati dan tidak sombong seperti saya. Pesawat baru landing, HP langsung on, safety belt langsung buka, kan gitu. Saya tuh begitu tuh. Ya. Padahal jarak ke Tanjung Pinang cuma 1 jam doang gitu, kayak repot banget gitu. Iya, mau nelpon pendeta Linda bagaimana di keadaan Jumlah Elim gitu. Dia tunduk. Begitu air bah selesai dia nggak langsung turun. Kata Tuhan jangan, tunggu. Dia tunggu perintah Tuhan. Nuh melewati proses Tuhan, ya. Dia tetap menunggu, tetap menanti. Bapak Ibu ikuti prosesnya. Mari kita semua ikuti prosesnya dan nikmati buah serta janjinya. Persoalannya adalah sedikit orang yang suka melewati proses Tuhan, termasuk saya.
Maunya langsung jadi, langsung ada, langsung hebat, langsung sukses, langsung berhasil. Oke. Yang kedua, bagi firman pada pagi hari ini mau menjelaskan, setelah melewati itu semua, air bah dan semua keadaannya, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Maksudnya, dia mempersembahkan korban bakaran yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang satu ini, dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Untuk yang satu ini, Tuhan tidak suruh. Tuhan nggak ada dalam rencana Tuhan. Nanti Nuh, Ngana habis ini bikin mezbah, enggak. Tetapi Nuh lakukan itu dengan sukacita, dengan tulus sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan telah melewati badai air bah. Bapak Ibu, teman-teman mungkin tahu ya, beberapa waktu lalu saya lihat itu ada satu teman FB, dia live ya, dia video siaran langsung tentang kondisi kapalnya di atas laut. Ya, saya pikir bapak tersebut lagi beribadah nih ya. Dia video siaran langsung tentang kondisi kapalnya. Ini ada Bapak Hani, orang pelaut tahu. Itu memang saya lihat ya, kapalnya begitu banget ya. Berarti ombak kencang tuh Pak Hani ya. Ombaknya kencang banget. Saya juga lihat itu. Angin kencang, lalu hujan. Nah, yang menarik captionnya, tulisannya, keterangan dari situasi itu apa? Kalau lagi situasi ini, semua doa diucapkan, semua doa keluar. Tapi begitu ada di darat, lupa. Nah, kira-kira begitu statusnya. Tapi saya cek ulang kayaknya udah dihapus ya. Mungkin memang cuman main-main ya. Mungkin cuman sekedar senang-senang, enjoy. Tapi saya tertarik dengan situasi itu. Apakah benar pelaut begitu gitu ya? Ini maaf ya, ini karena ceritanya tentang bahtera, saya hubungkan dengan laut. Ini karena air, saya juga hubungkan dengan laut gitu. Jadi saya tidak tahu apakah begitu keadaannya, tapi saya pikir enggak, ini cuma enjoy aja. Tetapi Bapak Ibu, Nuh sebelum masih di luar bahtera, di dalam bahtera, melewati badai, keluar bahtera, konsisten. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan, konsisten. Dia tetap berdoa, dia tidak pernah putus berdoa, dan dia lakukan itu dalam segala situasi, bukan situasional. Kalau ombak, enggak. Ya. Sebelum, di dalam, dan sesudah, dan perhatikan istri dan anak-anak dan menantunya, enggak ada yang protes. Bantu bikin bahtera, bantu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nuh. Lalu yang ketiga dari bagian Alkitab yang kita baca, apa reaksi Tuhan atas mezbah yang dibangun oleh Nuh, atas persembahan yang diberikan oleh Nuh? Apa reaksi Tuhan? Bapak Ibu ya, mari kita perhatikan. Reaksi yang pertama, aku tak akan mengutuk bumi lagi. Bacaan ada di sini. Aku tidak akan mengutuk bumi lagi, ya, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat. Perhatikan, aku tidak akan mengutuk lagi. Lalu yang kedua, apa reaksi Tuhan atas mezbah yang dibangun oleh Nuh? Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang sudah kulakukan. Nggak akan. Hebat banget nih janjinya. Apa reaksi Tuhan yang ketiga atas mezbah yang dibangun oleh Nuh? Bumi dan segala yang ada di dalamnya akan berproses dan berotasi sebagaimana adanya. Musim menuai, manusia menuai. Musim kering, menghadapi kering. Semua itu Tuhan atur sedemikian rupa. Dan tidak akan ada lagi binasa segala macam. Itu kan berawal dari Adam dan Hawa dan seterusnya. Maka Tuhan melenyapkan semua makhluk hidup dengan air bah itu. Nanti Bapak Ibu baca dari Amnas. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa tegasnya dari mezbah yang Nuh bangun? Dan Tuhan bereaksi, apa tegasnya? Kebaikan, kesetiaan, dan kesalehan satu orang dapat menyelamatkan seisi bumi dan semua orang percaya. Apalagi jika semua orang percaya sungguh-sungguh setia, akan bisa kita dapatkan hasilnya lebih dahsyat lagi. Apa tegasnya dari mezbah yang dibangun oleh Nuh? Bahwa Tuhan dapat memusnahkan ciptaannya dan Tuhan dapat kembali melakukan ciptaannya tanpa perlu minta izin dari kita manusia. Bahwa Tuhan berdaulat atas langit, bumi, laut, dan segala isinya. Baik, di minggu yang kedua, pelajaran apa yang kita dapat?
dari iman seorang Nuh. Yang pertama, mari kita lihat pelajaran apa yang diambil. Nuh yang sabar, tenang, setia, tahu bersyukur, memelihara intensitas hubungannya dengan Tuhan, dan tidak lihat situasi, ya. Dan dia dikatakan dipandang sebagai orang yang benar pada zamannya. Bapak Ibu, lebih dari 2 kali dikatakan Nuh dipandang sebagai orang yang benar pada zaman. Pertanyaannya bagi kita adalah, kenapa Nuh bisa sedahsyat ini dalam hubungannya dengan Tuhan? Karena ia amat sangat percaya pada kehebatan dan kekuasaan Tuhan. Imannya tidak hanya menyelamatkan dirinya, keluarganya, tapi imannya lebih daripada itu, Bapak Ibu. Membuat Tuhan merubah cara pandang terhadap manusia, membuat Tuhan merubah cara pandang terhadap ciptaannya. Apa itu? Tidak akan memusnahkan, tidak akan lagi menghukum, dan lain sebagainya. Maka seruan awal, mumpung juga masih baru awal tahun, firman pagi ini bicara tentang seorang imam, ya. Nuh seorang imam, ya, bicara tentang seorang imam. Maka dimulai dari setiap kepala rumah tangga jemaat Elim terpanggil untuk menjadi seperti Nuh. Apa itu? Mengayomi dan melindungi tiap anggota keluarganya, percaya sepenuhnya pada Tuhan, menjadi ujung tombak untuk bersyukur, dan mampu membangun mezbah bagi Tuhan. Dan yang paling dahsyat adalah semua pelka laki-laki jenis Elim terpanggil untuk menjalankan perannya sebagai imam dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kenyataannya di lapangan, Bapak Ibu? Survei membuktikan, minta maaf banget, hampir 4 tahun ada di jemaat Kemis Elim, baik dalam ibadah minggu, maaf banget nih ya, dalam ibadah-ibadah KWP, terlebih ibadah pelka laki-laki yang harusnya semua laki-laki yang hadir, maaf banget ya, tapi yang hadir lebih banyak perempuan. Maaf ya, ini nggak punya tendensi apapun. Jangan bilang kalau banyak yang jadi pelaut pelka laki-laki Kemis Elim. Ayo kita hitung-hitung berapa yang ada di laut, berapa yang ada di darat. Oke? 80 kakak Kemis Elim, 10 kita kurangi kakak janda, 70. Oke, kita hitung aja setengah-setengah. 35 pelaut, 35 adalah yang di darat. Harusnya yang datang ibadah pelka laki-laki, paling tidak ada 35 orang. Ya. Jadi ini bukan tendensi ke orang pelaut, justru enggak ya, dengarin ya. Soalnya bukan masalah profesi pelaut atau di darat. Soalnya adalah, maukah datang beribadah? Itu dia. Adakah masih hati yang bersyukur? Adakah mezbah yang mau dibangun dengan Tuhan? Adakah hubungan intens yang dipelihara dengan Tuhan? Ada nggak? Demikian pun bagi orang tua dan saksi baptisan saat ini, karena konteksnya baptisan ya, ini maaf banget lah ini. Bapaknya Amora pelaut, pasti ikut ibadah ini ya. Bapaknya Amora pelaut, beberapa saksi pelaut, kecuali Penatu Alde, Bapak Hani pelaut ya Pak, dan siapa lagi tadi Bapak Salileo itu ya, pelaut ya. Oke, nah, menjadi pelaut dan tidak selalu ada di rumah bukan berarti melimpahkan semua pada istri atau pada nani-naninya yang perempuan. Betul? Menjadi pelaut dan selalu tidak ada di rumah bukan berarti melepaskan dan mengabaikan peran imam. Bukan berarti. Menjadi pelaut dan sering tidak ada bukan berarti tidak membangun mezbah dengan Tuhan. Menjadi pelaut dan tidak selalu ada di rumah bukan berarti tidak punya hubungan yang intens, yang kontinu, yang selalu dengan Tuhan. Semua peran imam ini masih bisa dilakukan termasuk bagi para pelaut. Dengan cara bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Kalau so gajian, doi transfer semua. Ya. Oh enggak, kalau yang ini enggak, yang ketiga enggak ya, itu cuma intermezzo aja. Enggak itu urusan lo pada lah, ngatur soal keuangan, urusan gua ya.
ada intermezzo, tetapi yang mau dilihat bahwa mau di darat, mau di laut, semua perka laki-laki jemaat Elim dan kita semua secara umum nih sekarang ya, mari meneladani sikap Nuh ya, dalam hubungannya dengan Tuhan. Patuh bukan membabi buta, bukan tunduk gak punya suara, enggak. Patuh, setia, taat, tahu bersyukur dan terus mau membangun mesbah Tuhan di dalam kehidupan. Jadi itu ya. Jadi bukan soal profesi pelaut atau darat, tetapi mari bersama kita meneladani sikap Nuh. Patuh, taat, setia, tahu bersyukur dan terus membangun mesbah kepada Tuhan. Selamat bersukacita buat keluarga Sadia Bogar. Selamat menjalankan peran dan tanggung jawab bagi Mama Nani dan Papa Nani. Tugas yang tidak mudah ini, Tuhan memberkati kita semua dan memberkati semua jemaat yang berada di rumah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan berita kebenarannya, maka semua diundang berdiri. Mari kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah yang menderita di Tuhan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan yang ketiga bagi pulang dengan Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, perbaikan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah menjadi kekuatan bagi kami. Panggil kami terus untuk meneladani sikap Nuh, patuh, setia, taat, mau bersyukur dan mendirikan terus mesbah kami kepadamu dalam segala situasi. Iman percaya kami kepadamu bukan situasional tetapi sungguh-sungguh terjadi secara baru setiap hari. Terima kasih untuk persekutuan yang sudah berlangsung hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Kami bersyukur sungguh. Pada pagi hari ini kami selalu dan akan terus tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan menyerahkan kepadamu semua anggota jemaat kami secara khusus yang masih dalam proses kesembuhan. Ketua Ibu Abastiwa, Ibu Tuti Takalamingan, Opa Novin Makaniras, dan mungkin semua anggota jemaat yang masih dalam keadaan lemah, keluarga besar Manabung Mose, anak kekasih kami Greta, dan semuanya kami yang dalam kelemahan tubuh, kami berikan dan serahkan mereka semua kepadamu. Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi semuanya. Kami juga mau menyerahkan semua anggota jemaat kami, kepala rumah tangga sebagai suami dalam tugas imam di darat, laut, dan dimanapun dalam tugas pekerjaan, terus mengandalkan Tuhan dan Tuhan membuka jalan bagi semua imam, kepala rumah tangga di jemaat ini. Juga sebagai istri ibu rumah tangga, kami pun harus berperan aktif bersama-sama, bersama dengan suami. Kami mau terus menjadi teladan bagi anak-anak kami, dikuatkan oleh kasih karunia-Mu. Diberkati semua anak-anak gemis Elim, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi dalam apapun yang dilakukan. Mari Tuhan Kau berikan kepintaran, kesanggupan pendidikan bagi anak-anak kami. Bahkan seluruh pelayan BPNJ gemis jemaat Elim, kami bawa hanya kepadamu. Tetap tekad melayani kami setia sampai akhir. Kami tidak akan pernah mundur, kami tidak pernah akan berhenti walaupun COVID terus saja merajalela Tuhan. Tapi kami percaya dengan hikmat daripadamu, kami pun akan berhikmat untuk terus melakukan pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Diberkatilah sinode resort kami dalam duka yang dialami, berturut-turut dipanggilnya Bapak Pendeta Abram, Bapak Pendeta Baima Menteng. Mari Tuhan, Kau hiburkan dan kuatkan keluarga besar, dan biarkanlah penghiburan yang sejati itu menjadi kekuatan bagi semua keluarga besar.
persiapan kami untuk sosialisasi tata gereja pada tanggal 8 besok Imbar melalui virtual. Tuhan berkati dan persiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi besok Indonesia bagian Barat. Pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam seluruh pelayanan mereka, secara khusus penanganan COVID-19, diberkatilah mereka, tetap berjuang, tidak pantang arah, tidak putus semangat, tetap melakukan segala tanggung jawab yang diberikan, dikuatkan, disehatkan, dan dimampukan semuanya. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan pelayanan Gemis Elim ke depan. Bersama semua yang hadir saat ini, KWP 2 dengan teman-teman multimedia, diberkatilah kami semua Tuhan. Diberkatilah orang tua dan saksi baptisan secara khusus anak Amora yang hari ini pada tanggal 3 kemarin Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun. Syukur, terima kasih karena segala kebaikan Tuhan yang telah mengatur kehidupan baik orang tua dan saksi untuk terus bekerja sama mendidik anak ini, anak Amora, menjadi anak yang sungguh-sungguh Tuhan berguna bagi masa depan keluarga dan berdampak dalam kehidupannya dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Inilah doa harap kami semua, diberkati kami yang hadir maupun yang berada di rumah dalam pengharapan iman kami masing-masing. Hanya dalam nama anakmu kami bawa doa ini, dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Minggu 10 Januari 2021 Malun Semahe. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Antoni Mangadil serta semua yang telah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan selamat bersukacita kepada keluarga Sadia Bogar atas sakramen baptisan yang sudah terlaksana bagi anak kekasih Amora. Tuhan memberkati. Ibadah minggu ketiga 17 Januari 2021 jam 9 WIB akan dilayani oleh Pendeta Lisanti Toderia Raso, dan jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di like dan di subscribe. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa BPMJ Gemis Elim telah mengeluarkan satu buah surat bernomor 18-MJE-12-2020 yang ditujukan kepada PHM BPIB Irene pada tanggal 7 Desember 2020 yang berisi penyerahan pelayanan pemberkatan pernikahan bagi saudara Jason Daguerre Adilang, Jemaat Gemis Elim, dengan saudari Angel Gracia Sirang, Jemaat GPIB Edena. Dan pelaksanaan pemberkatan ini seutuhnya ada dalam tanggung jawab dan pelayanan dari PHM GPIB Irene dan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 Januari 2021 pukul 13 WIB. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita pada saat ini. Jemaat akan menyanyi dari PKJ 165 ayatnya yang pertama dan yang kedua, janji yang manis dan kata-kata yang berikutnya. Jemaat disilakan berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.